Nah, tema kita sekarang menjadi penyembah yang benar. Ya. Saudara, semua kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pasti tidak asing mendengar kata menyembah. Nggak asing. Tapi hari ini ada penekanan menjadi penyembah yang benar. Oke? Nah, kalau kita ingin menjadi penyembah yang benar, dengarkan kalimat ini dan jangan membuat saudara kaget. Mungkin ada yang lompat dari tempat duduk, maaf. Selama konsep di benak kita, ya, selama konsep di benak kita, di pikiran kita, masih menggunakan konsep agamawi, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang benar. Saya ulangi, selama hidup kekristenan kita masih dalam konsep agamawi, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang benar. Loh, kenapa? Nah, itu dia. Karena justru konsep agamawi itu yang membuat kita makin jauh dari Tuhan kita. Konsep agamawi yang selalu dan seterusnya menekankan ritual. Ya, tata cara berjumpa dengan Tuhan. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing bendahara. Kenapa saya sebut bendahara? Karena rata-rata gereja, enggak semua, jangan tersinggung. Karena rata-rata gereja itu kan diatur oleh uang. Loh, hubungannya apa? Selama gereja masih diatur oleh bendahara, maaf, diatur oleh uang, maka semua bentuk penyembahan yang dikerjakan oleh gereja yang orientasinya adalah uang, maka pemusik diminta perfect. Puji Tuhan, dari Ternate hadir. Musik diminta perfect, penampilan, permainan, jadi apa itu kostum, apa itu bajunya, penampilannya harus wah. Lalu skill musiknya harus wah. Lalu singernya ya harus suara yang terbagus. Perlu latihan. Maaf saudara. Lalu WL-nya, pemimpin pujiannya, worship leader-nya harus yang excellent, yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang penampilannya menarik orang. Maaf ya saudara. Lalu sound systemnya, wih, harus bagus. Kenapa? Kalau gereja-gereja itu orientasinya uang, maka penyembahan itu harus seperfect mungkin, sebagus mungkin, supaya yang hadir di kebaktian itu minggu depan balik lagi. Maaf, maka penekanannya entertain. Aduh, Tuhan ampuni kami. Selama pandemik ini, setahun ya, sudah setahun lebih seminggu pandemik ini di Indonesia. Baru kita temukan jawabannya. Izinkan saya mengatakan kalimat ini supaya kita bertobat. Ternyata gereja-gereja mewah yang mampu membeli crane, tahu ya? Itu kamera video yang bisa keliling-keliling, muter-muter di ruang kebaktian. Saudara, maaf ya, saya harus ngomong ini. Ternyata keren itu, video itu, kamera itu yang muter-muter di ruang kebaktian membuat wajar
jemaat yang hadir itu harus menampilkan ritual sikap rohani yang harus rohani. Karena berapa kali saya melihat yang satu lagi main HP, yang sampingnya tidak. Nah, yang tidak main HP ini sadar, disorot kamera. Terus nyikut yang lagi main HP. Psst, psst. Ada kamera itu, ada kamera. Terus yang lagi main HP pura-pura diem, pura-pura rohani. Maaf saudara. Maka itu selama pandemik ini kelihatan aslinya hidup iman dan hidup rohani kita dengan Bapa di surga. Itu masih murni enggak? Ketika enggak ada sorotan kamera. Kita cuma ibadah yang menonton diri sendiri. Karena pakai HP, pakai laptop. Tidak ada panggung. Enggak ada LED di belakang kita. Enggak ada. Saudara perhatikan ini. Maka itu kalau konsep agamawi masih kuat di benak kita, maka hidup sebagai penyembah yang benar itu akan menemukan kesulitan. Nah, dua kata ini tolong dicatat. Dua kata ini, berdoa dan menyembah. Ya, catat. Dua kata ini, berdoa dan menyembah. Dua kata menyembah dan berdoa. Itu tidak boleh dilakukan dalam konsep agamawi. Tidak. Lalu harus dilakukan dalam konsep apa? Tolong catat. Jadi menyembah tanpa berdoa, maka enggak utuh, enggak lengkap. Berdoa tanpa menyembah juga pincang, enggak utuh, enggak lengkap. Jadi berdoa dan menyembah itu dua kata yang menyatu seperti dua sisi koin, dua sisi mata uang. Yang gak bisa terlepas satu dengan yang lain. Nah, dua ayat ini saya mau buktikan. Ayat yang pertama, Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Saudara, dari awal Papa tidak pernah sibuk dan ngurusin agama. Tidak, dari awal. Yang diurus adalah ini loh. Dan Henoh hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 24 kan? Hidup bergaul. Ayat 24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya akan langsung ngomong to the point, kepada intinya. Satu-satunya musuh anak-anak Tuhan, yaitu kita, murid-murid Tuhan Yesus, dan para pelayan Tuhan, rekan sekerja Kristus. Satu-satunya hal yang membuat saudara dan saya tidak bisa hidup bergaul dengan Tuhan, itu adalah sistem agamawi, ritual, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sempat atau pernah menemukan kata lebih singkat daripada yang saya katakan ini, apa itu ritual? Ritual adalah aktivitas yang ditentukan oleh seorang pendiri satu agama untuk
bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu ritual. Peraturan-peraturan, tata cara ibadah, tata cara doa, tata cara penyembahan yang diatur oleh penemu-penemu, pendiri-pendiri salah satu agama atau salah satu sinode gereja, supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itu namanya ritual. Nah, saya mau katakan, Kejadian 5 ayat 22 dan 24 yang menghalangi saudara dan saya tidak bisa bergaul dengan Tuhan adalah ritual. Tata cara, peraturan, harus pakai baju ini, warna itu, harus pakai benda ini, benda itu, harus pakai dupa ini, dupa itu, harus pakai ini dan itu, harus menghadap ke sini, harus menghadap ke situ. Setelah angkat tangan harus ada gerak tubuh yang lain. Maaf, saudara, itu semua yang menghalangi, betul, ribet. Ini ada komen dari Belanda, ribet, complicated, ruwet. Nah, jadi yang menghalangi saudara dan saya bisa bergaul dengan Bapa di surga bukan setan, tapi ritual agamawi. Jadi tolong catat, hidup kita harus bergaul dengan Bapa di surga. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Kita lihat ayat ini. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, nah, jadi hidup yang menyembah adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Itu hidup yang menyembah. Hidup bergaul dengan Tuhan, itu hidup yang menyembah. Sekarang berdoanya. Lihat Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saya baca terjemahan yang lain, terjemahan lama. Tetapi engkau ini, apabila engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam bilikmu. Karena ini terjemahan lama masih pakai bahasa Melayu. Kuncikan pintunya. Kuncikan pintu bilikmu itu. Lalu berdoa kepada Bapamu yang tiada kelihatan. Nah, itu ya saudara, semua terjemahan itu menekankan kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Apa bedanya? Oh, beda. Agama, ritual keagamaan selalu menekankan yang kelihatan. Maka itu orang-orang beragama pasti rajin melakukan ritual ibadah di tempat-tempat terbuka, kalau perlu di tengah jalan, di perempatan, dan memang sengaja supaya dilihat orang, hebat dia hidup agamanya. Maka itu bukan itu yang Papa mau. Lakukan semuanya di dalam kamar yang terkunci. Bertemulah dengan Papamu yang tidak kelihatan. Karena di dalam kamar yang terkunci. Nah, sekarang ayo kita lihat Kejadian 5:22 dengan Matius 6 ayat 6.
menyembah dan berdoa, berdoa dan menyembah jelas bukan aktivitas agamawi, bukan ritual, bukan. Tetapi sebuah aktivitas. Betul, bukan di lapangan Monas. Ada yang komen di Facebook. Betul. Saudara perhatikan. Jadi berdoa dan menyembah itu bukan aktivitas yang dilihat orang. Tidak. Oke, ada komen dari anak saya, guru di Nabire. Makasih Raymond. Akhirnya ritual-ritual itu jadi gap, jadi penghalang yang bisa menghalangi orang-orang untuk lebih mengenal Papa di surga. Setuju? Luar biasa. Terima kasih Pak Marbun untuk supportnya buat saya. Betul saudara. Ritual keagamaan itu yang membuat kita makin tidak bertemu Tuhan. Karena merasa tidak layak. Maka itu penting sekali yang Tuhan tentukan atas kita. Hubungan, relationship, bukan ritual. Maka itu di perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, kita tidak menemukan sepotong ayat. Tahu kata sepotong? Bukan satu ayat. Kalau satu ayat kebanyakan. Sepenggal saja. Ayat di perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Tidak kita temukan sepotong ayat saja yang memberitahukan kita bagaimana berdoa, bagaimana menyembah. Tidak ada. Wih, itu luar biasa. Maka itu tolong ya para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pengkhotbah-pengkhotbah, izinkan saya. Jangan membuat Taurat baru untuk orang-orang yang Tuhan percayakan, untuk kita gembalakan, kita muridkan, kita mentori. Harus doa jam 4 pagi. Harus hafal ayat sekian sehari. Harus baca Alkitab, urut Kejadian sampai Wahyu. Harus berpuasa sebulan minimal sekian hari. Makasih Reni. Dan begitu nggak ada. Saudara, jadi yang Papa tekankan adalah hubungan. Oke, saya kupas. Bergaul, perhatikan. Kata bergaul itu tidak ada batasan, tidak ada peraturan, bukan berarti seenaknya enggak ya. Artinya mana ada orang bergaul, bersahabat, ada jamnya, ada ini, enggak. Nah, jadi bebas bertemu Papa. Enggak pakai aturan ini, enggak pakai aturan itu, bergaul. Nah, kalau Matius 6 ayat 6 kita pakai. Ada yang komen di Facebook, kadang ritual itu mengasihkan loh, karena penuh drama. Betul. Ini dia. Maka kita harus hati-hati. Nah, doa itu di kamar yang tertutup dan dikunci pintunya. Supaya gak ada orang lihat bahwa kita sedang berdoa. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, hei, kalau kamu sedang puasa ya, jangan tunjukkan wajahmu yang muram. Kelihatan sedih karena kamu lapar dan haus. Tapi begini kata Tuhan Yesus, kalau kamu sedang berpuasa, cuci mukamu, pakai minyak di kepalamu, supaya kelihatan segar. Ini coba lihat Tuhan Yesus.
berkata seperti itu. Ini kan luar biasa. Nah, berdoa itu masuk kamar, kunci pintu. Saya menemukan kebenaran ini. Yang boleh di dalam kamar berdua pakai kunci pintu. Catat. Yang boleh berdua di kamar pakai kunci pintu hanya suami istri. Wih, waktu Roh Kudus menunjukkan itu saya, wow. Hebatnya Matius 6 ayat 6. Saya akan baca komen dari anak saya. Ada banyak yang memberikan aturan berdoa. Begini begitu. Puasa supaya didengar. Setuju sama Papi Daniel. Iman dan pertemuan hubungan kita dengan Bapa tidak ada aturan. Betul. Jadi yang masuk kamar pakai kunci pintu hanya suami istri. Bukankah begitu permintaan Tuhan Yesus untuk kita di zaman perjanjian baru, bukan di zaman Taurat? Baca Efesus 5. Satu-satunya agama di dunia, kalau saya pakai istilah agama, yang mengajarkan hubungan Tuhan yang disembah dengan hubungan yang menyembah, yaitu manusia. Ingat, Efesus 5 adalah seperti hubungan suami istri. Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki surgawi. Gereja adalah mempelai perempuan surgawi. Dahsyat, saudara. Nah, kalau gereja dengan Tuhan itu mempelai suami istri, maka betul Matius 6 ayat 6. Jadi nggak perlu orang lihat. Nah, ini penyembah yang benar. Bukan fisik, tapi roh. Oke, saya mau tunjukkan 2 ayat ini lagi. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Dengar ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Izinkan saya mengganti kata ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Yesus Kristus sedang berseroh dengan Dia. Catat. Sedang berseroh dengan Dia. Nah, ayat 16. Oke, sebentar. Ayat ya. Akan tetapi orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, saudara perhatikan, menjadi satu roh dengan Dia. Oke, jadi saya pakai kalimat berseroh. Simpan dulu kata berseroh. Sekarang ayat 16. Ini masih pada kata mengikatkan diri, ya. Saya nanti akan pakai kalimat yang sama, mengikatkan diri. Ayat 16 saya akan baca, saudara. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri dengan percabulan, saya enggak baca perempuan cabul, tidak. Karena setan sudah merusak hubungan seks itu, ngeri sekali. Atau tidak tahukah kamu siapa yang mengikatkan diri pada percabulan menjadi satu tubuh dengan Dia. Nah,
saya ingin mengganti kata pakai bahasa Indonesia baku. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada orang yang bukan istrinya atau bukan suaminya, itu bersetubuh dengan orang itu. Untuk memudahkan ayat 17 tadi, kalau dengan Tuhan kita mengikatkan diri, maka kita berseroh dengan Tuhan. Kenapa berseroh? Ya karena Tuhan itu roh. Jadi penyembahan yang benar itu, saudara, bukan ritual keagamaan, tetapi sedang berseroh dengan Tuhan. Maka itu 1 Korintus 6 ayat 16 ini luar biasa. Siapa yang mengadakan hubungan seks yang bukan dengan suaminya dan bukan dengan istrinya, pokoknya orang itu bersetubuh. Jadi kalau laki perempuan itu yang adalah suami istri mengikatkan dirinya, bagus. Karena mereka menjadi satu tubuh. Itu suami istri. Nah, kalau kita dengan Tuhan Yesus menjadi satu roh, karena kita berhubungan dengan roh. Saya harap saudara mengerti ya. Ini sebuah rahasia yang saya kagum sekali. Jadi menyembah yang benar, pelan-pelan ya supaya saya nggak salah ngomong. Penyembahan yang benar itu mempelai laki-laki surga bertemu dengan mempelai perempuan surga, yaitu Yesus dengan gereja yang sedang berseroh menjadi satu roh. Kalau suami istri jasmani menjadi satu tubuh, itu bersetubuh. Luar biasa ini. Maaf. Aduh, saya ngomong ini mudah-mudahan gak disalah ngertikan. Indonesia punya undang-undang ITE. Ya, tentang apa itu? Sosial media. Nah, kalau hubungan suami istri dilakukan secara ritual keagamaan, sehingga hubungan suami istri itu ditonton banyak orang, walaupun itu suami istri, ketika berseroh atau bersetubuh itu di video dilihat banyak orang. Saya harap saudara mengerti konsep ini. Kena undang-undang ITE. Kita bisa diperkarakan semua ke polisi dan pengadilan. Walaupun suami istri. Masa mau di-syuting? Maaf. Waduh saudara. Firman Tuhan ini luar biasa. Jadi kalau kita sedang berseroh dengan Tuhan, itulah penyembahan. Itulah doa. Bukan aktivitas agamawi yang orang bisa lihat. Enggak. Lakukan itu di tempat yang tersembunyi, yaitu di kamar yang terkunci pintunya. Wih, luar biasa. Maka itu saya bersyukur. Walaupun setan yang membuat virus corona. Hubungan intim betul. Kalau saudara ngerti bahasa Yunani, Matius 6 ayat 6 itu kalau diinggriskan, enter your most secret place. Masuklah ke kamar rahasiamu.
Itu berdoa, itu menyembah. Maka itu pandemik ini bersyukur. Maaf ya, jangan tersinggung. Sudah bukan rahasia lagi. Gereja-gereja besar, gereja-gereja mewah, gereja-gereja yang wah. Itu kalau ibadah minggu sudah seperti ajang mode show. Maaf. Betul atau salah yang saya katakan ini? Sudah seperti kita mau melihat mode show. Betul. Dari Pontianak anak saya komen. Ngeri saudara. Maka itu dalam hidup ini, jadilah penyembah yang benar. Terima kasih Filemon. Saya akan bacakan terjemahan The Message. Ya, ayat 16 1 Korintus 6. There is more to sex than mere skin on skin. Nah, antara kulit dengan kulit. Lebih dari itu. Sex is as much spiritual mystery as physical fact. Jadi hubungan seks itu lebih ke arah sebuah rahasia rohani. As written in scripture, the two become one. Seperti yang tertulis, dua menjadi satu. Nah, dalam logika anak-anak yang saya ajarkan kepada anak-anak remaja tentang doa, tentang menyembah. Hubungan seks itu mutlak, absolut, hanya untuk suami istri. Menjadi satu daging itu seperti kalau kita makan roti, ya roti ya apa saja, itu minimal terdiri dari 4 bahan minimal. Tepung, mentega, telur, gula minimal. Nah, sekarang tergantung saudara mau buat rasa apa, mau tambah tape, mau tambah apa silakan. Tapi minimal 4 ini. Tepung, telur, gula, mentega. Begitu 4 bahan ini diaduk jadi adonan, lalu dimasukkan oven, atau dikukus terserah, atau digoreng terserah. Pertanyaannya, setelah jadi makanan, bisa nggak kita memisahkan kembali 4 bahan tadi? Nggak bisa. Nah, itulah menjadi satu tubuh, menjadi satu roh. Maka itu makin intim hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki surgawi kita dalam doa dan penyembahan kita in the most secret room. Maka saudara dan saya catat 3 hal ini yang saya temukan. Maka ketika kita sedang berhubungan intim dengan Tuhan Yesus di kamar yang terkunci itu, berarti kita sedang nyedot hidup Yesus. Kita sedang menghisap hidup Yesus. Kita sedang menyerap habis hidup Yesus. Itu doa, itu penyembahan. Ada yang komen, berarti kalau kita menyembah doa di tempat umum tidak bisa. Nggak bisa. Itu cuma dilihat orang. Maka Bapa di tempat yang tidak kelihatan nggak butuh. Kalau kita pamer ibadah, pamer ritual, nggak. Melakukan kegiatan aktivitas ibadah, tidak begitu. Tolong catat. Menyembah itu bukan aktivitas agamawi. Sama sekali tidak. Menyembah itu, berdoa itu,
Berarti saudara dan saya sedang menyedot habis hidup Yesus. Sedang menghisap habis hidup Yesus. Sedang menyerap habis hidup Yesus. Maka kita menyatu dalam perserohan. Bayangkan persetubuhan. Wih, saudara, kita bakal jadi apa itu? Ada komen dari rekan saya, Mbak Tuan dari Pontianak, Pak Wilfred Sianipar. Ya dan amin, kebenaranmu Yesus. Ya, Wilfred setuju. Maka itu yang ditunggu oleh Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mau melakukan penyembahan dan doa, ya, yang diminta oleh Bapa di surga yang tidak kelihatan di tempat yang tersembunyi dan oleh Tuhan Yesus itu begini. Berapa banyak kamu menyedot hidupku? Berapa banyak kamu menghisap ketuhananku? Berapa banyak kamu menyerap keilahianku? Itu yang dicari. Kalau kita menyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Eka dari Kutai Barat mengirimkan terjemahan The Passion. 1 Korintus 6 ayat 16. Aren't you aware of the fact? Apakah kamu tidak menyadari fakta that when anyone sleeps with another person, they becomes a part of her or his. Jadi kalau kita tidur dengan seseorang, entah itu istri suami kita atau orang lain, kita ini menjadi bagian dari orang itu. Dan orang itu jadi bagian hidup kita. Ini terjemahan The Passion. For it has been declared. Karena itu sudah dideklarasikan dengan pasti. The two become a single body. Jadi dua orang itu, dua pribadi itu menjadi satu tubuh, single body. Luar biasa. Jadi tepatnya Paulus mengajar bahwa hubungan seks itu melebihi hubungan fisik. Berpadunya dua kepribadian. Nah ini loh. Jadi kepribadian manusia disedot habis oleh kepribadian surgawi. Dan kepribadian surgawi kita sedot habis jadi bagian kemanusiaan kita. Itu penyembah yang benar. Jadi lagi sekali bukan aktivitas, bukan aktivitas rohani, tapi aktivitas di tempat yang tersembunyi, yang tahu hanya Papa kita saja. Inilah kerinduan Tuhan atas hidup kita. Ya, Yohanes dari Palangkaraya berseroh. Hebat sekali Papa kita di surga. Betul. Ini dari Palembang memberikan kepada siapa kita sembah, maka kita akan seperti dengan apa yang kita sembah. Kalau uang yang kita sembah, maka kita akan menjadi hamba uang. Betul. Terima kasih Pak Pendeta Jeki Misa. Ada komen di Facebook. Setelah menyembah dengan benar, seharusnya kita menyalurkan Yesus yang kita serap. Amin. Otomatis hidup Yesus nampak di hidup kita. Puji Tuhan, hamba Tuhan dari Manokwari Samuel Saputro. Betul nak. Luar biasa. Lagi sekali.
bersyukur kepada COVID-19. Karena ritual keagamaan dihabiskan dengan sendirinya. Karena nggak boleh ada kebaktian di gedung-gedung. Wah, puji Tuhan, rekan saya Mbak Tuhan dari Amsterdam, ya, Mevrouw Yanako, terima kasih untuk bergabung. Kita belajar firman Tuhan ini. Saudara, jadi kalau kita betul-betul bisa menyerap habis Tuhan, Rudianto, wow, maka hidup ini luar biasa. Saudara masih ingat waktu Musa, ya ini loh contoh konkret yang gampang kita renungkan. Itu hidup Musa. Waktu dipanggil Yahweh Tuhan, Musa, kamu naik. Aku mau ketemu engkau. Ya Musa naik. Saudara, keren ya. Oh Roh Kudus, tolong kami supaya pengalaman Musa bisa jadi pengalaman kami dalam nama Yesus. Nah, Musa itu nggak tahu kalau itu sudah 40 hari 40 malam. Musa nggak tahu. Karena begitu asiknya dengan Yahweh Tuhan sampai lupa Musa lupa hari, lupa waktu. Oke, hamba Tuhan dari Jakarta, Semi Siahaya, dia komen, jangan hanya nyerap berkatnya doang. Setuju? Ya, ini dia. Terima kasih cucu-cucu opa dari Manokwari ikut juga. Nah, 40 hari 40 malam itu Musa menyerap Tuhan habis-habisan. Musa nyedot Tuhan habis-habisan. Musa menghisap Tuhan dalam penyembahan dan doanya yang berseroh 40 hari 40 malam. Tahu dampaknya? Waktunya selesai. Yahweh Tuhan bilang, kamu turun. Nah, Musa turun. Saudara masih ingat? Begitu Musa sudah sampai ke kaki gunung, loh, Musa kaget. Hei, kenapa? Semua umat Israel nutupin wajahnya. Musa bingung, ada apa ini, ada apa? Mereka berteriak, wajahmu, kami seperti melihat matahari. Wih, luar biasa saudara. Musa nggak tahu. Karena nggak ada cermin waktu itu. Karena seluruh bangsa itu silau sampai menutupi wajahnya. Akhirnya Musa cari cadar, cari penutup. Bingung dia mau pakai apa. Nggak ditulis di Alkitab. Dia nutupin wajahnya pakai apa. Begitu Musa nutupi wajahnya, baru umat Israel nggak silau lagi. Saya merenung kejadian itu. Maka demikianlah seharusnya para penyembah yang benar di akhir zaman. Waktu demi waktu, ketika saudara dan saya rajin berseroh dengan Yesus, mempelai surgawi kita, kekasih roh kita, maka waktu demi waktu yang kita habiskan hanya berdua dengan dia, bergaul dengan dia, intim dengan dia, maka hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui, maka saudara dan saya makin mendekat, makin dekat, makin mendekat ke arah Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita sedot habis dia. Kita sedot habis kemuliaannya. Kita hisap habis. Luar biasa. Inilah hidup yang Tuhan cari. Bukan ritual agamawi. Betul.
ada komen di Facebook, menyembah dia, maka kita seharusnya menjadi serupa dengan dia. Otomatis, karena berseroh. Menjadi satu tubuh, menjadi satu daging. Hidup kita pindah ke hidup Yesus pindah ke hidup kita. Kan luar biasa itu. Maka itu ketika perempuan Samaria, kalimat penyembah yang benar itu ada di Yohanes pasal 4. Ya. Oke, kita lihat. Coba buka Yohanes 4 mulai ayat 20. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 mulai. Lihat ini. Oh, 19 kalau gitu. Nah, itu dia. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena melihat hidup Yesus yang luar biasa. Lalu perempuan ini mulai pakai ritual agamawi. Nenek moyang kami, ayat 20, menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Izinkan saya menggunakan bahasa yang sekarang, kalimat yang sekarang, bukan bahasa. Maka itu ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan di gunung, juga bukan di gunung Yerusalem. Tapi, kalau saya berkata, Yesus berkata kepada kita sekarang, tiba waktunya kamu tidak menyembah di gereja Katolik, gereja Advent, gereja Baptis, gereja Protestan, gereja Pantekosta, gereja Batak Karu, gereja HKBP. Saya nggak tahu terlalu banyak. Sinode di Indonesia sudah lebih 300 sinode. Bayangkan itu. Tapi sudah waktunya. Ayat 22. Ya. Ayat 23 dulu. Tetapi saatnya akan datang. 324 sinode di Indonesia ini. Berarti ada 324 ritual. Makasih Ellen. Ini dosen, anak saya yang dosen. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka itu di tempat yang tersembunyi. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ayat 24 itu kuncinya. Karena Tuhan itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nggak kelihatan orang. Wih, saudara, luar biasa yang Papa rindukan atas kita. Terima kasih. Terima kasih Papa. Jadi mulai hari ini, ayo kita merubah konsep doa dan konsep penyembahan kita. Bukan ritual yang diatur oleh akal dan ide dan pendapat manusia di masing-masing sinode gereja. Bukan doa yang panjang-panjang, yang dilihat orang dan didengar orang. Tetapi semua kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Bapa di surga yang menilainya. Dan ingat, tujuan penyembahan, tujuan doa adalah kita menyerap habis Tuhan. Dan Tuhan menyerap habis kemanusiaan kita. Lalu kita gantian menyedot hidup Tuhan. Lalu gantian Tuhan menyedot kedagingan kita. Lalu Tuhan hisap habis setan-setan di hidup kita. Lalu kita hisap habis
pribadi Bapa di surga, pribadi Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi penyembahan seperti itu, hasilnya akan luar biasa. Maka mau tidak mau, artinya otomatis. Yang Tuhan Yesus rindukan, yang Bapa rindukan. Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa-Ku yang di surga adalah sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 2. Supaya kita semua menjadi sama seperti Yesus. Maka dua firman itu terjadi, dua ayat itu. Saudara dan saya dengan sendirinya bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan dengan sendirinya kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Karena kita menyedot habis Bapa di surga. Kita menghisap habis kepribadiannya. Kita menjadi satu dengan ketuhanan dan keilahiannya. Itulah arti penyembah yang benar. Itulah arti doa yang sungguh-sungguh. Penyembahan harusnya membuat kita seia dan sekata dengan Bapa. Amin. Dari Malang. Saudara, ayo mulai hari ini merubah konsep ritual keagamaan. Hapuskan itu. Ayo hari demi hari, waktu demi waktu, terus kita hisap dia. Maka itu kenapa ada 1 Tesalonika 5 ayat 17. Coba lihat itu. Mengapa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kenapa Papa minta kita seperti ini? Nah, kalau ini pakai ritual, wah, kacau. Tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa senantiasa. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Nah, yang AVB terjemahnya lebih keren. Berdoalah sepanjang masa. Ayo, kalau kita pakai ritual agama, berdoa sepanjang masa, itu artinya nggak mandi, nggak tidur, nggak berak, nggak kencing, nggak kerja, nggak makan. Nah, karena sepanjang masa, kalau pakai ritual agama berdoanya, kan begitu. Nah, setelah kita mendengar penjelasan ini, maka saudara dan saya akan gampang ngerti 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bahwa doa itu bukan aktivitas jam sekian sampai jam sekian. Berkata ini, berkata itu. Pakai baju ini, ganti baju itu. Cuci tangan, cuci kaki, cuci itu. Menghadap ke sana, menghadap ke situ. Tidak. Karena kita sedang berseroh dengan Tuhan. Saya mau baca, ada komen. Karena ilustrasinya adalah hubungan suami istri yang pastinya sudah dewasa. Betul, bentar ya. Maka untuk dapat menangkap pesan ini dengan benar adalah juga orang yang tingkat kerohaniannya cukup dewasa. Jika tidak, pesan ini bisa diartikan dengan salah dan menimbulkan pertentangan, apalagi sudah terlalu lama didoktrin dengan ritual agama. Maka itu, buka lagi rekaman ini, yang di Zoom, yang di Facebook, yang di Instagram, yang di audio. Ingat, awal pertama kita mulai belajar, saya mengucapkan kalimat ini. Bicara soal penyembah yang benar, musuh utamanya adalah ritual agamawi. Maka itu saya nggak kenal siapa saudara ini. Maaf ya, Luciana Girsang. Terima kasih
untuk komennya ini. Betul, yang masih anak-anak, padahal sudah jadi Kristen sejak tahun 60-an, tapi cara berpikirnya masih duniawi. Puji Tuhan, anak saya yang S4 dari Balikpapan hadir. Tadi papa cari kamu nak, yang terima anakmu, nanti papa telepon. Yang rohani, yang Kristen anak-anak susah. Ayo semuanya kita dewasa. Karena kalau sudah dewasa, kita ngerti hubungan ini. Jadi jelas ya, 1 Tesalonika 5:17. Berdoalah sepanjang masa. Wow, luar biasa. Ada komen lagi di Facebook. Inilah waktu yang Tuhan perkenankan. Bentuk peribadatan yang tidak dibatasi lagi oleh jarak, tembok, doktrin, baptisan dan sebagainya. Tapi peribadatan di dalam roh dan kebenaran. Betul. Nggak ada ritual-ritual lagi. Pakai jubah ini, pakai jubah itu, bawa daun ini, bawa daun itu, pakai dupa ini, pakai dupa itu. Nggak ada. Kita ibadahnya di depan HP dan di depan laptop. Nggak ada. Puji Tuhan. Keren ya. Maka itu setan sakit hati dengan Papa di surga. Karena dia hadir merusak hidup manusia. Tapi Papa agak jadikan ibadah kita dimurnikan. Karena nggak perlu di gedung, nggak perlu dilihat orang. Tapi pribadi dengan Tuhan kita yang tidak kelihatan. Itu senang sekali. Kalau ibadah seperti ini, itulah Bapa kita di surga. Haleluya. Roh Kudus yang masih bingung, Roh Kudus akan mengajari saudara. Ya, nggak usah bingung. Buang konsep agamawi. Ya, terus pakai ilustrasi. Ya, di dahi kita, terus kita tarik-tarik begini keluar. Roh agamawi, doktrin agamawi, liturgi, tata cara. Maka itu yang masih, maaf ini saya ngomong apa adanya, yang memaksa orang kembali ke akar Yahudi, pakai talit, pakai apa, sudahlah, sudah lewat semua, nggak ada lagi sekarang. Pribadi saja dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam komunitas yang benar. Itu yang Tuhan mau. Roh Kudus menolong kita lagi sekali. Kalau ada di antara saudara yang mendengar ini nggak setuju, nggak apa-apa. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Saya pun tidak memaksa saudara untuk ikut ini, enggak. Tapi semua yang kita pelajari ada di Alkitab. Karena saya pakai Alkitab ngajarnya, nggak pakai buku-buku lain. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman dan jadi penyembah yang benar, berdoa yang benar, hidup bergaul dengan Tuhan dan punya hubungan yang intim dengan mempelai laki-laki surgawi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.